Oke, berjumpa lagi bersama Inti Film. Pada kali ini Inti Film akan membahas film yang agak lumayan miris. Film tersebut berjudul Gaia. Film ini menceritakan dua orang yang sedang bertugas di hutan Amazon, malah bernasib tragis. Penasaran bukan? Ya udah, ketimbang kalian pergi sendirian ke hutan Amazon, mending kita mulai filmnya. Di awal film memperlihatkan dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang bertugas dinas di sebuah hutan belantara. Dan sudah dipastikan mereka berdua berpatroli di tengah hutan Amazon alias neraka hijau. Mereka bernama Gabby dan Winston. Terlihat jelas Gabby sedang mengendalikan drone-nya sebagai media pengintai di sekitar hutan. Tetapi ia malah penasaran pasca terdapat orang aneh yang terlihat dari skrin drone-nya. Alhasil saat ia mendekatkan drone-nya ke hadapan orang aneh tersebut, seketika sinyal langsung terputus. Kini Gabby berniat untuk melacak sesuatu yang terjadi kepada drone-nya, sementara Winston menunggu Gabby sembari menyusuri sungai dan berjaga-jaga. Kemudian tampak dua orang primitif yang tubuhnya amat sangat kotor dan dekil. Yang pasti mereka adalah orang yang menyabotase drone-nya Gabby, dan kini mereka berdua terlihat sedang membuat perangkap babi hutan. Tetapi siapa sangka, jebakan babi hutan tersebut malah mengenai Gabby yang sedang melintas sampai kakinya tembus. Tentu teriakan Gabby membuat Winston panik, dan apesnya lagi, walkie-talkie-nya Winston malah tercebur air akibat ulahnya sendiri. Kini tiada media komunikasi lagi antara mereka berdua. Yang jelas perpencaran mereka membuat keadaan menjadi lebih susah dan riuh. Singkat waktu malam pun tiba. Gabby yang pincang kini melihat sebuah rumah di tengah hutan, dan ia pun segera masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan kakinya. Dan anehnya lagi, rumah tersebut terlihat sepi dan pengap, seolah tak berpenghuni. Di sisi lain ternyata Winston masih mencari Gabby. Dengan berbekal senter skylight, ia memberanikan diri untuk masuk ke hutan sendirian. Tetapi keadaan menjadi kacau saat ia dihadapkan oleh sosok monster aneh berkepala jamur. Jelas ia pun lari dengan perasaan histeris. Merasa terbebas dari kejaran monster tersebut, ia berniat istirahat sejenak. Tetapi dari belakang tiba-tiba... Oke, kembali kepada Gabby. Kini pemilik rumah yang ditempati oleh Gabby pun kembali. Awalnya Gabby pun diancam akan dibunuh, tetapi setelah melihat luka perangkap di kakinya, orang primitif itu sadar bahwa Gabby lah yang terkena perangkap tersebut. Kemudian tak berselang lama, Gabby pun diobati oleh kedua orang primitif itu menggunakan ramuan herbal ala Maerot. Kemudian Gabby berusaha menghubungi Winston dengan walkie-talkie-nya. Dan akhirnya Winston pun membalas panggilan Gabby. Tetapi dari suaranya, kondisi Winston sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Dan tidak berselang lama, panggilan pun terputus. Hal itu sangat membuat Gabby khawatir terhadap keadaan Winston. Dan di tengah malam tiba-tiba makhluk yang mengincar Winston kini gantian mengincar mereka bertiga. Tetapi dua orang primitif itu sudah terbiasa menghadapi makhluk itu, sehingga lumayan mudah bagi mereka untuk mengalahkannya. Dan Gabby pun diberitahu bahwa makhluk itu tidak memiliki penglihatan alias buta, dan ia hanya mengandalkan indera pendengaran dan indera penciuman saja. Dan jika darah makhluk itu terkena kulit, kita harus segera membersihkannya, karena jika telat maka tubuh kita akan ditumbuhi jamur spora yang cepat rambat dan ganas, dan yang pasti akan menyiksa diri kita. Singkat cerita, Gabby pun mulai akrab dengan dua orang primitif itu. Ternyata mereka adalah sosok ayah dan anak. Ayahnya yang bernama Baron dan anaknya yang bernama Stephen. Kemudian Gabby menanyakan kenapa kalian bisa hidup damai berdua di hutan yang berbahaya ini. Kemudian Baron pun menjawab, karena kita dilindungi oleh dewa alam yang kita sembah, yang konon katanya dewa tersebut selalu memberikan keinginan yang kita mau lewat perantara mimpi. Dan kini kita tahu bahwa dua orang ini masih tergolong aliran politisme. Kemudian di keesokan harinya, Gabby bersama Baron tampak sedang belusukan untuk berburu binatang liar sebagai santapan. Biasalah, di hutan mana ada martabak, apalagi seblak ekstra pedas.
Dan Gaby pun terkejut saat ia melihat Winston temannya yang sudah ditumbuhi jamur di seluruh tubuhnya. Tetapi siapa sangka Winston masih hidup di kondisinya yang sangat kronis ini. Kemudian ia minta bantuan untuk mengakhiri penderitaannya. Dan Winston pun tewas. Seiring berjalannya waktu, Gaby pun mulai terbiasa hidup bersama Baron dan Steven. Terlihat dari gerak-geriknya, Steven dan Gaby pun saling menyimpan perasaan satu sama lain. Kemudian Gaby pun penasaran kepada dewa yang mereka sembah, dan Gaby pun ingin bergabung kepada aliran mereka walaupun dah sesat nan murtad. Tibanya di suatu malam, terlihat ritual pun akan dilakukan dengan cara mengoleskan lumpur di muka Gaby serta menyemburkan bubuk pohon cabai level 12 ke hidungnya. Dan kini Gaby pun memasuki alam mimpi. Setelah terbangun dari alam mimpi, Gaby pun segera berniat mengajak Steven pergi dari sini. Karena di lintas mimpinya itu ia melihat Steven akan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hasrat ayahnya. Kini mereka segera siap-siap untuk melarikan diri. Di sisi lain, Baron sedang sembahyang di tempat pemujaan. Kini ia akan segera pulang karena ia merasa jika Steven akan pergi jauh darinya. Memang naluri ayah sangat pekat terhadap anaknya. Di tengah perjalanan mereka bertiga pun berpapasan. Kemudian Gaby menentang Baron untuk membawa Steven ke kota dan memiliki kehidupan yang layak. Terlebih lagi, Gaby sudah mengetahui niat keji Baron. Tetapi entah kenapa, ucapan Baron membuat Steven berubah pikiran. Ia sekarang malah memihak ayahnya ketimbang Gaby. Singkat waktu, kini Baron mengajak Steven pergi ke tempat pemujaan. Baron menyuruh Steven untuk meminta maaf kepada dewa Tuhannya karena ia sempat akan meninggalkan Tuhannya demi kehidupan di kota dan mengutamakan perempuan itu. Padahal sih nantinya di sana Steven akan dijadikan tumbal oleh Baron demi mendapatkan apa yang Baron inginkan. Dan tepat pada waktunya Gaby berusaha menggagalkan rencana Baron. Karena Gaby sudah merasa cinta kepada Steven, begitu juga dengan Steven yang sudah bucin parah terhadap Gaby. Dan kini si monster jamur pun ikut serta dalam pertarungan mereka. Dan jelas kemenangan berpihak kepada Gaby dan Steven. Singkat waktu, mereka berniat untuk bermukim di rumah itu untuk istirahat, karena besok pagi mereka berdua akan segera pergi ke kota. Singkat waktu, pagi pun tiba. Gaby yang tadinya ingin mengajak Steven ke kota, kini tubuhnya sudah ditumbuhi jamur sepenuhnya. Steven pun sedih karena perempuan yang dicintainya malah bernasib tragis. Dan cintanya pun pupus seketika. Di sisi lain, Baron mengalami nasib yang sama. Ia pun mengalami beban mental dan penyakit dalam. Ya, bisa dipastikanlah tidak perlu waktu lama ia pun akan musnah. Kini Steven memutuskan untuk pergi ke kota sendirian dan menempuh kehidupan baru dan layak sama halnya manusia normal di sana, tanpa menyembah dewa yang tidak masuk akal. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup mengenaskan bukan? Yang tadinya mereka hanya menjalankan tugas dinas di hutan Amazon, malah bernasib tragis dengan tumbuhnya jamur parasit di sekujur tubuhnya. Jika saja mereka membawa obat oles kalpanak pembasmi jamur, pasti akan sangat membantu mereka ya.
Oke deh, segini saja pembahasan film Gaia dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.